Oke, jadi buat soal yang tipe ini adalah tipe logaritma. Kemarin sedikit kalau ada yang ikut matematika dasar, kita udah belajar tentang logaritma sedikit. Nah, kita akan aplikasikan di dalam soal ini. Nah, kita punya 3 log X kuadrat dikurangi 3 log Y kuadrat sama dengan 3 log 729. Dan 3 log X kuadrat, ini yang dikuadratin itu X-nya ya. Ya kalau yang ini semuanya dikuadratin, dikurangin 3 log Y kuadrat sama dengan 3 log 81. Nah, pertanyaannya, maka nilai dari 3 log X pangkat 8 per Y pangkat 4 adalah gitu. Nah, oke. Di sini kita udah enak banget. Kenapa? Karena basisnya udah disamain semuanya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyamain basis gitu ya. Otomatis kita bisa menggunakan yang operasi penjumlahan atau operasi pengurangan dari logaritma dengan basis yang sama gitu ya. Nah, di sini kita misalkan dulu nih, misal ya, misal. Kenapa sih harus dimisalkan? Biar kita nggak ribet ngitungnya atau biar kita nggak ke distract sama tulisan simbol yang banyak banget gitu ya. Kita misalin aja 3 log X itu sama dengan A misal ya. Terus kita misalin lagi 3 log Y itu sama dengan B gitu. Nah, terus kita udah punya ini ya. Kenapa sih harus kayak gini gitu ya? Karena di sini basisnya itu 3 dan yang ditanyain itu di sini berhubungan sama X dan Y. Jadi lebih enaknya kita misalin 3 log X sama 3 log Y-nya gitu ya. Nah, terus untuk yang untuk yang si kalimat ini kita bisa tuliskan kan 3 log X kuadrat. Ingat ya, ini kakak kasih notes ulang. Jadi kalau kita punya A pangkat X log B pangkat Y itu kayak sama dengan Y per X A log B gitu kan. Nah, di sini kita punya 3 log X kuadrat nih. Nah, berarti kan di sini kan 3 kan 3 doang ya. Berarti kan pangkatnya 1. Ya, jadi kita punya ya udah 2 atau 2/1 ya. 2/1 3 log X gini ya. Terus dikurangi di sini 2 3 log Y sama dengan 3 log 81 itu kan kita bisa tulis 3 pangkat 4 enggak? Iya enggak? Jadi 81 itu kan 3 pangkat 4. Jadi kita bisa tulis kayak gini. Atau kita bisa tulis 2 kali 3 log X dikurangi 2 kali 3 log Y. Nah, di sini kan 4 nih. Di sini kan berarti kan 1 ya. Jadi kayak 4/1. Atau bisa langsung aja kita tulis 4 ya. 4 ini 3 log 3 ya. Nah, ingat lagi di sini kakak kasih notes lagi. Kalau kita punya A log A, di mana basis sama yang di log ini dia sama, pasti dia hasilnya adalah 1 ya. Nah, berarti di sini kita punya 4 kali 3 log 3. Ini kan sama basis antara basis sama yang di login. Jadi di sini kan 4. Gitu. Yang di sini kita kan punya 2. 3 log X itu kan berarti A ya. Jadi kayak 2A dikurangi 2 kali B. Itu. Nah, kita bisa simplify atau kita bisa sederhanakan dia. Jadi masing-masing dibagi dengan 2 ya. Masing-masing dibagi dengan 2. Jadi kita punya A min B sama dengan 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kasih tanda ya, kakak nggak bisa balik lagi ke Zoom. Nanti kalau balik lagi kakak harus matiin dulu balik lagi ke Zoom. Nanti akan lama. Clear? Udah? Boleh. Gimana? Aman. Aman. Oke. Yang lain aman ya? Kakak tunggu sampai 18.42. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kakak lanjut. Aman, Dicek Kak. dulu. Aman ya? Oke. Yang lainnya ada berapa orang di dalam sih? Kakak nggak bisa lihat nih. Hmm, aman ya? Aman. Aman. Oke, ya udah kita Aman, lanjut Kak. aja. Ada pertanyaan? Nggak? Clear? Clear, Kak. Clear, oke. Oke ya, kita udah sampai di dalam, kita udah punya persamaan yang ini. Nah, terus habis itu apa sih yang harus kita lakukan? Pakai yang di sini nih, yang belum kita pakai kan di sini ya. 3 log X kuadrat dikurangi 3 log Y kuadrat ya. Atau kita bisa tulis, kan tadi 3 log X itu kan A. Jadi yang di kalimat pertama ini kita bisa tulis jadi apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 3 log 729 kan bisa kita sederhanain jadi 3 pangkat berapa sih? 3 pangkat 6 ya? Ya nggak? Ada yang salah nggak? Bener nggak? Coba coba dicek tuh, coba dicek. 3
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bener ya? 3 pangkat 6 ya? Mm-mm. Berarti kita bisa pindahin di sini ya, kita pindahin di bawah ini. Jadi kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan, karena 3 log 3 pangkat 6 kan sama aja kayak 6 kali 3 log 3 ya. 3 log 3 tuh kan berarti kan sama dengan 1. Berarti sama dengan 6 ya. Di sini kita bisa tulis 6. Oke. Nah, terus ingat ini pakai rumus aljabar. Ini diingat-ingat ya. Jadi kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu selalu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A min B sama dengan 6. Nanti kalau kalian punya X kuadrat, sorry, X kuadrat min Y kuadrat, ya udah berarti X ditambah Y dikali X min Y. Selalu kayak gini. Yang penting dia, ini namanya selisih kuadrat ya. Jadi yang penting dia apa something kuadrat dikurangi something kuadrat. Nah, itu dia bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini notes-nya. Nanti bisa dicek. Gitu. Nah, berarti dari sini apa yang bisa kita lakukan? Kan kita udah tahu tadi kalau apa tadi? Yang di atas kita punya A min B ya. A min B itu sama dengan 2. Berarti ya A ditambah B kali A min B ganti aja dengan 2 ya. Sama dengan 6. Artinya apa? Ya artinya adalah A plus B itu sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kita udah dapat ini. Kita udah dapat ini. 1, 2. Itu berarti gimana ya udah A-nya. Oh, belum selesai ya. A ditambah B sama dengan 2 sama A min B-nya sama dengan A min B-nya 2, A plus B-nya 3. Oke. Nah, berarti Kakak izin nambahin paper lagi di sini, page lagi karena nggak cukup. Oke ya. Nah, berarti kita bisa dong cari A-nya berapa, B-nya berapa. Tadi kita punya apa? A min B sama dengan 2 dan kita punya A plus B sama dengan 3 ya. Nah, kita kan bisa eliminasi ya. Berarti kita akan punya minus 2B sama dengan minus 1. Jadi B-nya sama dengan minus 1 per 2. Min 2 ya, atau sama dengan setengah. Nah, gimana yang A? Berarti kita bisa punya A dikurangi B sama dengan 2. B-nya kita ganti dengan setengah. Nah, berarti A-nya sama dengan 2 ditambah setengah atau, nah ini 2 tambah setengah itu kan sama aja kayak ini ya, disamain dulu penyebutnya, ini 4 plus setengah ya, jadi sama dengan 5 per 2. Kita udah punya A-nya segini, B-nya segini. Nah, terus habis itu pertanyaannya adalah, apa sih 3 log X pangkat 8 per Y pangkat 4 ya? Nah, kita bisa tulis 3 log X pangkat 8 dibagi Y pangkat 4. Gitu kan. Nah, ini kan bisa kita tuliskan ulang jadi 3 log X pangkat 8 dikurang ya. Kenapa dikurang? Karena ini dibagi. Ya, dikurang dengan 3 log Y pangkat 4. Nah, ini tadi menurut aturannya jadi 8 per 1, 3 log X ya, dikurangi. Di sini berarti 4 per 1, 3 log Y. Nah, 3 log X tadi kita misalkan dengan A. Jadi 8A dikurangi dengan 4B. Ya enggak? Nah, berarti, oh gimana? Ya udah kita ganti aja A sama B-nya dengan yang kita tahu. Berarti 8 kali 5 per 2 dikurangi 4 kali setengah. Jadi, kita akan punya berapa ini? Bagi ya, 4. Jadi 20 dikurangi dengan ini 2 ya, 2. Berarti sama dengan 18. Dengan kata lain, jawabannya adalah yang opsi, yang alfa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cek dulu. Jangan di chat box ya, nggak bisa lihat kakak. Langsung aja on mic, nggak apa-apa. Oke, sudah. Kakak tunggu semenit ya, jadi 18.47. Kalau belum ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Di capture dulu boleh, nanti biar bisa dikerjain ulang.
Sudah? Ada yang mau ditanyain? Oh, kok nggak ada jawabannya? Hai, Aman, hai. Kak. Oh, aman. Aman, Kak. Lanjut aja. Ya, Lanjut, aman. lanjut. Oke. Oke ya, kita lanjut. Sekarang soal yang nomor 5 ya, ini masih di tahun 2024. Ini ya. Nah, ini berarti masih di tahun 2024. Kita punya limit dari X menuju Pi per 3, sin X dikurangi cos Pi per 6 dibagi X per 6 dikurangi X per 2 adalah gitu ya. Nah, berarti gimana? Ya udah, kita kan punya limit X menuju Pi per 3 ya. Lagi-lagi kalau punya kayak gini namanya limit ya. Limit X mendekati artinya tuh kita nggak boleh langsung ganti X-nya dengan Pi per 3 itu salah. Karena ini maksudnya adalah limitnya. Jadi kayak dia mendekati, tidak sampai di titik ini. Cuma mendekati aja gitu ya. Nah ini sin X dikurangi cos Pi per 6 gitu ya dibagi dengan Pi per 6 min X per 2. Nah, cos pi per 6 itu kan sama aja kayak apa sih? Kayak cos 30 ya. Cos 30 tuh berapa? Kan setengah berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, setengah akar 3 tuh kan sama kayak dengan sin berapa? Sin 60 ya. Atau kalau dalam bentuk pi kita bisa tuliskan dengan cos pi per 6 gitu. Jadi kok cos pi per 6. Sin pi per 6. Sin pi per 6. Ini kan sama ya, setengah akar 3. Artinya apa? Artinya kalau kita punya cos pi per 6 ya dia akan sama dengan sin pi. Kakak salah tulis, ini 3. Ini 3 ya. Oke, ini ya sama aja kayak sin pi per 3. Nah ini notes-nya. Nah, kayak gini ya. Berarti apa? Berarti dalam hal ini kita bisa tuliskan limit X menuju Pi per 3 itu akan sama dengan sin X dikurangi sin Pi per 3 dibagi dengan Pi per 6 dikurangi X per 2. Kayak gini. Nah, terus kita bisa tuliskan lagi atau dalam di sini ya, berarti sama dengan limit X menuju Pi per 3. Nah, ini kan kita punya sin sin X min sin Pi per 3 ya. Kakak kasih notes di atas. Kalau kita punya sin A min sin B ya. Ini, itu kan sama aja kayak 2 kali sin A plus B per 2. Ini dikali cos. Gak cukup. Tunggu. Ya, kakak zoom sedikit, sorry. Cos A min B per 2. Nah, kayak gini. Ini ya, ini identitas trigonometri. Kemarin ada yang nanya, Kak, berarti kita ngafalin dong kayak cos kuadrat sama sin kuadrat sama dengan satu doang gitu kan. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan satu doang gitu ya. Ya, enggak, kalau bisa mengembangkan ya cukup itu boleh, tapi kalau nggak bisa mengembangkan lebih baik dihafalkan. Kayak gini ya. Jadi kalau kita punya ini sin A ditambah sin B ya. Sin A ditambah sin B itu sama dengan 2 sin A plus B per 2 kali cos A min B per 2 gitu. Nah, ini akan kita pakai di dalam sini gitu ya. Jadi, kita bisa tuliskan dia menjadi limit, ini kan sin X min sin P per 3. Jadi, A-nya adalah si X-nya, B-nya adalah Pi per 3 ya. Jadi, kita bisa tulis 2 kali cos setengah ya. Setengah per 2-nya di luar ya. Boleh di luar, boleh di dalam, boleh, tapi karena di sini kita kan ada pernya nih, ada pecahannya ya, jadi lebih enaknya taruh di luar setengah kali gitu ya, sama aja artinya dengan bagi 2 ya. Setengah kali X ditambah dengan Pi per 3 gitu, sin setengah kali X min Pi per 3 dibagi, sih, nah kebalik, sorry. Oke, nih dibagi dengan Pi per 6 dikurangi X per 2. Itu ya. Jadi, dengan kata lain, kita akan punya limit X menuju Pi per 3, gitu kan. Berarti sama dengan apa? 2 cos. Ini kan kali dalam aja ya, X per 2 gitu ya. Kasih kurung gitu ditambah X per 6. Nah, kali sin ini
X per 2 atau setengah X gitu ya. X per 2 dikurangi Pi per 6 dibagi dengan Pi per 6 min X. Oh, kok X? Ini Pi ya. Pi per 6. Oh, sorry. Oh, bener X. Sorry. Nah, ini ya. Oke, kayak gini. Nah, ini kalau kita punya ini ya, limit dari sin X per X itu kan sama dengan apa? 1 ya? Gitu. Limit X menuju A gitu ya. Ya, gitulah. Nah, itu kan sama dengan 1 gini. Nah, berarti dalam tanda lain ini nih notes lagi. Ingat-ingat ya, kalau ada limit sin X per X itu ya, X menuju A, maka dia sama dengan 1. Nah, berarti ini kan kita bisa olah ya, kita bisa bikin kayak gitu. Jadi kita bisa tulis di sini sama dengan limit X menuju Pi per 2 gitu. Di sini 2 cos X per 2 ditambah Pi per 6 gitu. Nah, ini kan perkalian ya. Ini kan dikali ya. Nah, ini kita bisa tuliskan kayak gini. Kali ya, limit X menuju Pi per 3, bukan Pi per 2. Pi per 3 sin X per 2 min Pi per 6. Nah, ini kan sebenarnya tuh sama, cuma dia kebalik ya. Berarti harus dikalikan dengan negatif atau dibuat negatifnya di luar. Negatif gini ya, negatif X per 2 min Pi per 6. Kayak gini. Nah, kalau misal kita punya sin X per X itu adalah 1, berarti kalau kita punya sin Pi per 2 min sin X per 2 min Pi per 6, dibagi negatif, berarti ya negatifnya kan keluar ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan limit X menuju Pi per 3, 2 cos, kasih kurung ya biar nggak kececer, X per 2 ditambah Pi per 6. Nah, di sini dikalikan dengan minus 1. Kenapa ada minusnya, Kak? Di sini ada minus. Kenapa harus ada minusnya? Karena ini tadi sebenarnya sama, cuma dia posisinya kebalik. Berarti artinya apa? Dia ini tuh minusnya yang atas. Jadi kita harus tulis minus di depan. Jadi negatif 1. Kayak gitu. Nah, Kakak izin lagi buat nambah page di sini di belakang. Sorry. Oke, nah tadi kita udah punya ini ya, kita punya limit X menuju Pi per 2, 2 cos X per 2 tambah Pi per 6 kali negatif 1. Nah, terus apa yang selanjutnya bisa kita lakukan? Ini duanya dikeluarin aja ya, karena limit berapa X menuju berapapun, ini kan apa ya, pengali ya, jadi dia nggak akan terpengaruh. Jadi kita bisa tuliskan sama dengan gitu ya, sama dengan 2 cos gitu. Tadi kita punya eh, X per 2 gitu ya, ditambah dengan Pi per 6 dikalikan dengan min 1. Kayak gini, ini kakak cuma nulis ulang aja, cuma duanya ini kakak keluarin ke depan gitu ya, nggak masalah. Karena limit X menuju berapapun, duanya nggak terpengaruh karena duanya nggak punya variabel gitu ya. Nah, terus habis itu, atau langsung gini aja deh, langsung negatif duanya ikut di depan juga nggak masalah. Kan ini kan juga variabel ya, min 2 kayak gini. Nah, terus habis itu kita limitnya ketinggalan, sorry. Limitnya ketinggalan. Sebentar. Limitnya ini kan belum kita masukin ya. Nah, jadi gini kan limit X menuju Pi per 3. Nah, kayak gini ya. Jadi sama aja kayak kita punya negatif 2. Nah, ini baru dimasukin ya. Jadi kayak ini X menuju Pi per 3, berarti ini X-nya diganti Pi per 3 gitu. Dibagi 2 ditambah dengan Pi per 6 ya. Cos-nya ketinggalan sekarang. Nah, ini ya. Jadi sama dengan negatif 2. Terus dia cos berapa? Pi per 6 ditambah Pi per 6 ya. Jadi dia sama aja kayak negatif 2 cos berapa ini? 2 Pi per 6 ya. 2 Pi per 6 tuh berapa? Nah, sama aja kayak Pi per 3 ya. Berarti min 2 cos Pi per 3. Pi per 3 itu 180 dibagi 3 ya. Berarti berapa? 60 ya? Cos 60 ya. Atau kita bisa tuliskan cos 60 derajat itu kan sama dengan setengah ya. Berarti ini sama dengan negatif 1. Nah, udah. Berarti jawabannya adalah
yang D negatif 1 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau mau dikonfirmasi atau kakak ada yang salah hitung, cek dulu. Aku mau tanya, Boleh, yang mana? yang slide sebelum itu. Yang ini? Ya, Yang mana? sin A plus sin B kan sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Itu kok jadi kayak 2 cos setengah itu dari apa ya Kak? Gimana? Oh iya, ini kan sebenarnya kan A-nya kan ini, B-nya ini. Sebenarnya kan ini dibagi dua gitu ya. Cuma karena ini ada pecahan, nanti ketika kakak per dua kan bingung ya. Jadi kan bagi dua itu sama aja kayak dikali setengah. Ya nggak? Dibagi Oh, dua sama dengan dikali setengah. Ya nggak? ya makasih Kak. Sama-sama. Yang lain? Udah jelas? Sampai 18:59 yang kakak tunggu ya. Nanti kita bisa lanjut. Dicek dulu aja, mungkin ada yang masih mengamati. Coba dilihat dulu. Besok kalau ngerjain nggak usah direntetin sebanyak ini nggak masalah ya. Jadi kayak ya udah dikerjain aja. Maksudnya kayak kan meskipun ceritanya dikumpulin, tapi kan kayak ya udah dia nggak menilai dari coretannya gitu. Jadi nggak apa-apa juga nggak urut buat kayak habis nomor 1, nomor 5, nomor 10 gitu ya nggak masalah juga ya. Dan jangan pernah ragu buat nambah coret-coretan kalau kalian butuh. Biasanya kan kayak aduh nambah coretan nanti dikira gimana ya gitu kan. Nggak apa-apa, nambah coretan aja. Kalau itu emang kalian nulisnya gede-gede kayak kakak gitu ya atau misalkan kayak oh ini banyak banget emang harus dijabarin ya udah nambah coretan aja gitu ya jangan kayak aduh nanti kalau nambah coretan diliatin orang gitu ya enggak nambah aja nggak masalah atau kayak aduh teman-temannya nambah coretan aku kok enggak ya ya nggak masalah juga mungkin kalian bisa nulis dengan kecil-kecil atau apa gitu ya jadi kayak gak usah terpengaruh aja yang dihadapin itu yang dikerjain gitu ya karena kan nggak sama ya antara satu dan yang lain gitu dan biasanya kan soalnya diacak nah gitu jadi kalian mungkin ada yang ngerjain yang susah dulu berarti kan coretannya di awal banyak dulu gitu ya atau mungkin ada yang mudah dulu gitu nggak masalah yang penting kakak pesen pede aja ya besok ngerjainnya itu nggak usah kayak aduh temannya gini aku gimana ya gitu nggak usah gitu gitu oke ada yang mau ditanyain lagi kalau gak ada kita lanjut sudah Sudah Kak. dah ya oke kita lanjut ke bagian vektor nah kita punya vektor vektor itu dia punya arah ya jadi ya namanya vektor sama skalar ya satuan vektor sama satuan skalar kalau skalar tuh punya nilai kalau vektor tuh punya nilai dan punya arah nah ini ya jadi vektor U kita bacanya vektor U AI dikurangi 2J ditambah 3K dan vektor V min I dikurangi J ditambah K kalau gak ada koefisiennya lagi-lagi ini sebenarnya adalah min 1 ya min J ya ini berarti kan 1K gitu ya di sini berarti ini koefisiennya A gitu, ini koefisiennya min 2 koefisiennya adalah 3 ya. Nah, kalau misalkan vektor W tegak lurus dengan vektor U dan vektor V dengan panjang, oh sorry, vektor W tegak lurus vektor U dan vektor V dengan panjang vektor vektor W adalah 3/2 akar 3 ya. Kita disuruh nyari, berarti jumlah nilai-nilai A yang memenuhi itu eh, berapa gitu kan berarti artinya adalah nilai A ini ada beberapa kita harus nyari dengan informasi yang kita punya gitu kan nah di sini kan dia bilang kalau oke aku kasih ini dulu ya kasih notes dulu kayaknya di bukunya juga udah ada ya notesnya tuh gini sorry vektor A dikali vektor B kalau dia sama dengan vektor C berarti artinya apa artinya adalah vektor A itu tegak lurus dengan vektor C dan si B itu juga tegak lurus dengan vektor C. Jadi kalau ini terpenuhi artinya ya A tegak lurus vektor C dan vektor B tegak lurus dengan vektor C gitu ya. Nah,
Di dalam case ini, kita tahu sih bahwa si vektor U itu kan tegak lurus dengan vektor W, ya kan? Nah, dan kita juga tahu bahwa vektor V itu juga tegak lurus dengan vektor W. Artinya apa? Ya artinya adalah karena ini W-nya tegak lurus dengan keduanya, ya berarti W-nya jadi C ya. Gini, berarti U, vektor U dikalikan vektor V ya sama dengan vektor W. Kayak gini. Ini. Jadi asalnya dari sini, nah ini kita terapkan di soalnya kayak gini. Gitu ya. Nah, terus berarti kalau kayak gitu kita bisa tuliskan gini, W sama dengan kan kita udah punya vektor U, vektor V ya. Kita tulis aja ya, I, J, K gitu. Berarti kan kalau perkalian vektor gini kan, perkalian vektor kan kita bisa tulis gini ya. U-nya, U-nya apa? U-nya. Berarti kan ini ya, ambil koefisien-koefisiennya. Jadi kita punya A, negatif 2 3 ya, gitu. Terus di sini min 1, 1 vektor V-nya. Terus habis itu eh dikali dengan IJ. Nah, IJ-nya berarti apa? A min 2 lagi yang di sini. Nah, ambil yang IJ-nya doang. Nah, yang di bawah berarti min 1 sama min 1. Nah, ini kita kalikan. Ingat gimana cara ngaliinnya? Ini ya dikaliin ya. Nah, berarti ini positif. Yang ke kiri berarti dia negatif. Nah, harus 3-3 ya. Nah, berarti kita akan punya hasil perkaliannya. Ini kan berarti dari yang positif dulu ya, dari yang pertama. I kan segini ya, positif ya. Jadi I kali min 2 kali berapa? 1 ya, jadi sama dengan min 2I gitu. Ini yang positif dulu, terus di sini J kali 3 kali min 1 kan jadi apa? Min 3J ya, min 3J. Nah, yang terakhir yang bagian positif nih, kita punya K kali apa? Kali A kali min 1 ya, jadi kita punya min AK. Gitu. Nah, sekarang bagian yang negatifnya, ini kita dikurangi sebenarnya langsung dikurangi kurang-kurang satu-satu boleh, atau misalkan kayak yaudah dikurangin aja terus kita buka kurung itu juga boleh gitu ya, lebih simpelnya kita kurangi buka kurung gitu ya. Nah, oke, berarti kita punya apa? J kali A kali 1 ya sama dengan, oh atau ya depan dulu deh boleh, K kali min 2 kali min 1 ya sama dengan 2K gitu. Terus yang belakangnya di sini 3 kali min 1 kali I berarti apa? Min 3I ya. Nah, di sini A kali J kali 1 jadi sama dengan AJ gitu. Berarti artinya apa? Kita punya vektor W itu akan sama dengan ini, dihitung aja yang sama-sama ini atau dikeluarin dulu deh dari kurungnya ya. Min 2I dikurangi 3J dikurangi AK min 2K tambah 3I, hati-hati ini negatif dan ini ada kurungnya jadi keluar itu dia menyesuaikan dengan tandanya ya. Di sini berarti ini apa tadi? Plus ya. Oke, jadi di sini min AJ. Gitu. Berarti kalau kita simpelkan, kita sederhanakan, jadi kita punya min 2I, di sini ditambah 3I. Nah, gini, terus di sini kita punya min 3J sama min AJ. Nah, kita punya min AK, min 2K. Kenapa kayak gini? Karena kita mau ngumpulin yang variabelnya sama biar lebih gampang ya. Jadi kita akan punya I atau 1I, cukup I aja boleh. Ditambah dengan ini berarti min 3 min A J gitu ya. Di sini berarti ditambah min A min 2K. Itu sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak sebelum banyak ke belakang? Kalau bingung ada yang mau ditanyain dulu? Udah, cukup, jelas? Kak, maaf mau tanya. Boleh, yang mana? Itu yang min satu itu dapat dari mana ya? Yang matriksnya yang paling bawah. Oh, ini dari koefisiennya vektor V. Oh, Mm-mm. kasih Kak. Oke, yang lainnya aman ya? Sudah? Oke, kakak lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau tanya interupsi aja, boleh. Gini ya. Nah, terus di sini kan kita tahu bahwa si panjang vektor W ini itu adalah 3/2 akar 3. Nah, berarti panjang vektor W itu apa sih sebenarnya kalau kita cari dari hitungan kita ya berarti adalah akar dari koefisiennya masing-masing ini, IJK ini. Berarti kan 1 kuadrat ditambah min 3 min A dikuadratkan ditambah min A min 2 dikuadratkan. Nah, kita hitung dulu
Berarti ini sama dengan berapa akar dari 1 ya, 1 kuadrat kan 1. Terus habis itu di sini min 3 kuadrat itu berarti sama dengan berapa? 9 ya. 9, terus di sini kakak tulis di sini deh biar nggak bingung ya. Biar kakak nggak ini. Min 3 min 2 kuadrat ya, atau dikali min 3 min 2 gini ya. Nah, caranya gini. Nah, ini. Kali biasa ya. Nah, jadi 9 gitu ditambah 3A di sini ditambah 3A ditambah A kuadrat gitu ya. Itu untuk yang ini, yang bagian ini. Nah, jadi min 3 kurangi A, min 3 min A ya. Jadi kali ini kan min 3 kali min 3 kan 9. Min 3 kali min A kan berarti 3A. Min A kali min 3 kan berarti 3A. Min A kali min A kan berarti A kuadrat. Nah, atau kita bisa tuliskan jadi 9 ditambah 6A plus A kuadrat. Sorry, kecil-kecil ya. Kakak tulis di sini 9 ditambah 6A ditambah A kuadrat. Nah, bagian yang kanan jadi kita punya di sini ya, biar ada coretan min 2 min A min 2 dikali min A min 2. Kenapa harus kayak gini? Karena ini kan dikuadratin. Biar jelas aja kakak tulis di sini ya. Jadi ini min A kali min A kan min A kali min A ya, jadi A kuadrat. Ini min A kali min 2 kan berarti apa? Plus 2A plus 2A lagi ditambah 4, atau dengan simpelnya kita bisa tulis A kuadrat ditambah 4A ditambah 4. Kayak gini ya. Kita bisa tulis di sini jadi A kuadrat ditambah 4A ditambah 4. Ini akhirnya sampai situ. Nah, kakak izin buat ngezoom biar bisa cukup nulisnya. Ini sama dengan berapa nih? Berarti akar gitu, ini kan A kuadrat ya, sama ya. Nah, berarti kan 2A kuadrat gitu. Ini 4A sama 6A, berarti plus 10A. Di sini 1 tambah 9 tambah 4, berarti kan ditambah 14. Oke, kakak izin buat nambah page lagi di belakang sebentar. Oke, ini ya. Oke. Nah, berarti tadi kita punya vektor W itu kan sama dengan akar 2A kuadrat ditambah 10A ditambah 14. Kayak gini ya. Dan ternyata berdasarkan di soal, kita punya bahwa panjang vektor W itu adalah 3/2 akar 3. Artinya apa? Artinya si W ini, si panjang W ini atau si apa kita sebutnya ya ini ya apa namanya panjang aja, panjang vektor W ya, ini sama dengan 3/2 akar 3. Nah, terus kita bisa ngitung nih dari sini ya, dari sini kita bisa ngitung. Caranya biar gampang adalah kuadratkan kanan kiri ya. Kita pangkatkan 2 semuanya ya. Kakak tulis gini aja. Pangkat kuadratkan, berarti yang kiri kan hilang akarnya, jadi kita punya 2A kuadrat ditambah 10A ditambah 14. Kalau yang kanan kita punya 3/2 akar 3 dikuadratkan, atau kita bisa tuliskan 2A kuadrat ditambah 10A ditambah 14 sama dengan 3/2 kuadrat, gini, akar 3 kuadrat. Berarti gini ya, kakak tulisnya pelan-pelan ya biar tahu semua ya. Ini 3/2 kuadrat itu kan berarti 9/4. Akar 3 kuadrat kan berarti kan 3 ya. Jadi kita bisa tulis 2A kuadrat ditambah 10A ditambah 14 sama dengan 27/4. Nah, udah kayak gini, ini kan ada pecahan nih kan, kayaknya ribet ya ada pecahan ya, semuanya dikali 4 aja biar pecahannya hilang. Kita kalikan dengan 4, jadi kita punya 8A kuadrat ditambah 40A ditambah 14 sama dengan 27. Oke, kita jadiin 1, jadi 8A kuadrat dikurangi 40A ditambah 14 dikurangi 27 sama dengan 0. Gini, sorry, 14-nya belum dikali 4. Nah, sorry. 14 kali 4 itu kan berarti 56 ya. Jadi di sini kita ganti 56. Gini. Nah, oke. Jadi kita akan punya 8A kuadrat dikurangi 40A. Ini berarti di sini kan berapa nih? 56 dikurangi 27 berapa? 30 berapa? 37 ya? Di sini 56 ya, bener ya? 14 kali 4, 56 ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu?
Oh, sorry, 56 itu berarti, oh ini 54, bukan 37. Oh, berarti berapa ya? 29, Kak. 29 ya? 29. Oh iya, benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah clear? Nah, sekarang kan kita nyari A nih, nyari A yang di sini gimana caranya? Nah, ingat kita punya ini ya, rumus ABC ya. X1, X2 atau kalau di sini kan bukan X tapi A ya. A1, A2, cara mencarinya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Min 4AC per 2A. Nah, oke, kakak izin tambah ini lagi. Nambah halaman lagi. Oh, banyak yang ditambahin halamannya. Oke, nah berarti kalau kayak gitu tadi kita punya A1, A2 itu berarti sama dengan akar min B itu berarti adalah min dari ini. Ini kan B, ini kan jadi nanti ah, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C ya gitu. Atau gini deh kakak tulis gini biar nggak bingung ini X1, X2 ini rumus umumnya kayak gini. Nah, ini rumus umumnya kayak gini, cuma kita sesuaikan pakai A1, A2. Kenapa? Karena di dalam persamaan ini variabelnya itu A bukan X gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gitu kita akan punya A1, A2-nya. Nah, gini ya. Oke, sama dengan berarti kan min berapa? Min oh, bukan min. Ini plus ya. Karena ini dari depannya, dari atas ya. Kakak salah tulis. Oke, berarti kan min 40 ya. Min 40 plus minus B kuadrat. Berarti B kuadrat itu kan 40 kuadrat ya. 40 kuadrat dikurangi 4. A-nya berapa? A-nya berarti 8 ya. 8, C-nya 29. Berarti 8 kali 29 dibagi dengan 2A. 2 kali, yang ini ya 8 ya. 2 kali 8. Nah, berarti sama dengan min 40 plus minus akar ini berapa? 1600 dikurangi berapa tuh? 4 kali 8 kan 32. 32 kali 29. Berapa nih? 928. Ya enggak? Dibagi dengan 16 ya. Nah, berarti kita punya min 40 plus minus. Nah, ini 1600 dikurangi 1600 dikurangi 928. Berarti 672 dibagi dengan 16. Akar 672 berapa sih? Akar 672. Coba yang tahu akar 672 berapa? Akar 672. Berapa? Ada yang tahu? Oh, dia nggak bulat ya. Oke. 64 kali. Oh, akar kuadrat dari 672. Berapa? Ada yang tahu nggak? Ini plus 40, plus minus, kakak cari kalkulator ya. Ini sekitar 25,92. Atau kita bisa tuliskan, ini jawabannya apa sih? Jawabannya bulat ya? Oh, oke. Oke, atau kita bisa bulatkan jadi 26 ya. Kita bulatkan jadi 26. Jadi min 40 plus minus 26 dibagi 16 ya. Oke, berarti A1-nya kita bisa tuliskan min 40 tambah 26 dibagi 16. Terus A2-nya, nah ini nggak cukup nih kakak. Tarikin ke atas ya. Oke, nah ini terus A2-nya berarti min 40 dikurangi 26 bagi 16. Yang ini berarti min 66 bagi 16. Yang ini berarti min berapa? Min 14 ya bagi 16. Nah ini A1, ini A2. Berapa itu berarti? Min 66 bagi 16 itu min 66 bagi 16. Berapa wis? Min 4 ya, sekitar min kurang lebih lah ya. Oh, sama dengan eksak ya, sorry. Sama dengan, atau enggak gini deh, biar lebih enak kakak kasih page full tambahannya di sini ya. Ntar. Oke, di sini ya. Oke. Jadi A1 ditambah A2, tadi kan A1-nya itu
sama dengan min 14. Min 14 per 16. A2-nya berarti kan min 66 per 16. Jadi sama dengan min 80 ya? Iya gak? Berapa? 5 ya? Gitu. Jadi jawabannya ada gak? Oh ada yang A. Itu. Coba dicek dulu. Ada yang mau ditanyain gak? Oke. Kayaknya yang ada di dalam pembahasan buku ada yang salah ya. Karena yang di dalam pembahasan buku dia di sini 54 ya. Ini harusnya 56 karena 14 kali 4 itu kan 56. Tapi dia ngejawabnya bener sih sampai ke bawah. Tapi yang lebih tepat yang ini ya, plus 56 ya, bukan plus 54 karena 14 kali 4 kan 56 gitu. Tapi jawabannya bener kok, sama-sama min 5. Tapi caranya itu ada yang sedikit error. Oke, cek dulu. Ada yang mau ditanyain? Kakak tunggu sampai 19 ya. Kalau ada tanya, boleh langsung. Oke. Dicek dulu, boleh dilihat-lihat dulu. Mungkin besok ada yang nanya gini, Kak, kalau ngitungnya sebanyak ini gimana sih caranya tadi ya? Kayak, akar 672 tuh berapa? Akar 672 itu kan sebenarnya kan kita tahu ya, kalau bisa sih ngafalin akar-akar yang kayak akar 625 gitu ya kan, itu adalah 25. Nah, ini kan nanti, berarti kan 25 koma kan, gitu. 25 komanya banyak apa sedikit. Nah, ngafalin, berarti dia kan antara dua, berarti kan akar 672 itu kan sama aja di antara eh, 672 itu kan antara 25 kuadrat sama 26 kuadrat, ya enggak? Jadi kan dia di antara angka itu, jadi kan artinya kan dia di antara dia sekitar 25 koma. Nah, komanya banyak apa sedikit. Nah, itu bisa bisa dipertimbangkan kayak gitu. Kayak pendekatan-pendekatan ya yang khusus yang ini ya. Ini agak-agak agak butuh nalar ya karena kan akar 672 itu kan dia nggak bulat. Nah, jadi akan lebih agak challenge sedikit buat ngejawabnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Mau nanya, Kak. Boleh. Yang mana? Kalau jumlah-jumlah nilai A-nya tuh bisa pakai rumus min B per A nggak sih, Kak? Bisa, bisa. Min Bisa ya? Oh iya, Ding. Iya, iya, boleh, boleh. Lebih simpel ya. Kalau kakak kasih notes lagi. Oh iya, iya. Kenapa susah-susah ya? Oke, jadi kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A ya? Atau B per A ya, Dek? B per A ya? Oh iya, B per A ya. Gak ada minusnya, sorry. Nah, kalau kita mau cari X1 min kali B per A. X2. Hah? C per A ya? Ini. Iya nggak? Minus. Nah, oke, cek dulu. B per A. Oh, B per A ya? Oh iya bener, udah kok nggak ada negatifnya kok. Oh, Iya ya, keren jadi ada. sebenarnya dari sini lebih simpel ya. Oh iya, lebih simpel banget malah. Oh iya, B sorry per kakak. A, Kak. Iya, B per A bener ya. Udah ada B per A. Minnya. Kenapa? Minus Oh, Harusnya minus. ada minnya. Oh, ada minusnya. Iya, iya, sorry. Nah, oke. Ini C per A atau min C per A ya, kakak lupa. C per A, Kak. Oh, C per A ya, udah bener ya. Oke, berarti dari sini sebenarnya kita nggak usah ribet ya. Oh iya, sorry kakak lupa juga ini ya. Nah, berarti kan sama dengan apa? Ya min 40 per 8 ya. Udah ketemu min 5. Oh, cepat banget berarti. Gitu. Cara cepatnya. Oke, ini berarti A1 tambah A2 bisa pakai cara itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Boleh tanya soal lain nggak, Kak? Oh, boleh dong. Tapi kita lanjut dulu. Oke. Ini nggak? Pertanyaannya nggak? Nanti ya kalau cukup waktunya ya, kakak harus bahas ini, ada soal beberapa yang harus kakak bahas hari ini. Nanti kalau misal cukup kita bahas yang punya, tadi siapa yang ngomong? Kakak nggak bisa lihat. Nah, nanti kita bahas soal tambahan ya kalau kalau cukup ya waktunya ya. Oke, clear? Ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, Kak. Udah ya, oke. Kita lanjut tadi ulang lagi. Oke, kita lanjut di soal tahun 2023 nomor 1 ya. Oke, kita punya suku banyak px. Kalau dibagi x kuadrat min 1 itu sisanya adalah 2x min 4. Dan jika suku banyak px-nya itu dibagi dengan x min 2, sisanya adalah 10. Nah, berarti kalau px dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, dia akan memberikan sisa. Nah, kalau sisanya itu ditambahkan dengan 2x min 1, dia akan menghasilkan apa gitu kan. Nah, oke. Jadi di sini kan dia punya ini ya, apa namanya? Berarti kan dia polinomial ya, suku banyak px gitu kan. Kita tulis dulu. Jadi px ini kalau kita bagi dengan 2x dengan x kuadrat min 1, sisanya adalah 2x min 4. Oke, kita gini dulu aja. Px itu sebenarnya kan polinomial ya. Berarti kan apa? Berarti kan si polinomial atau H1x gitu ya. Kita bisa ngomongin apa ya? Fungsi. Nggak fungsi juga ya. Dia ekspresi polinomial. H1x dikali dengan H2x itu dia ditambah dengan sisa x ya. Jadi polinomial itu sama dengan perkalian dari ekspresi entah kuadrat entah linear ditambah dengan sisa. Sisanya tuh bisa linear, bisa konstan atau bahkan bisa nol gitu ya. Karena kalau sisanya nol berarti ini adalah pemfaktorannya gitu ya. Jadi dia faktornya gitu. Tapi kalau dia sisanya merupakan linear ya berarti kita sesuaikan, kita adjust. Kalau sisanya kuadrat ya berarti ya kita bisa adjust sesuai dengan rumus umum yang kita punya gitu. Nah, di sini kita punya bahwa si px-nya ini itu sama dengan apa itu? X kuadrat dikurangi 1. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, karena kan kalau dibagi dengan ini, berarti kan salah satu ini kan ini ya, apa namanya, hasil baginya ya. Hasil baginya kita bisa tulis dengan H2X gitu ya, ditambah dengan sisa. Nah, sisanya ini kan dia bentuknya linear ya. Kita bisa tulis gini, 2X min 4. Nah, gitu. Terus habis itu kita bisa cek. Oke. Artinya apa? Kita lanjutin dulu aja yang di bagian yang kedua ya. Nah, berarti kalau si PX-nya ini kita bagi dengan X min 2 ya. X min 2 gini. X min 2. Ini kakak di sini kasih tandanya beda ya. Karena H2 nanti kecampur ini. Karena H di sini sama di sini tuh beda. Jadi di sini indeks aja H2 H3 ya. Nah, ini ditambah dengan 10. Itu adalah polinomial si X-nya. Nah, kita bisa cek bahwa kita kan mau cari si sisanya tuh berapa sebenarnya gitu. Kalau kemarin ada yang ikut di matematika dasar ya, gimana caranya ini biar bisa nol terus kita ketemu si X-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa cari pembuat nolnya dulu. Berarti berdasarkan yang di sini, ini kan sebenarnya kan kita kan punya ini kan X plus 1 kali X min 1 gini kan. Ini H2X. Nah, gini ya, ditambah dengan 2X min 4 gitu. Nah, berarti kan si P1 ini kalau kita tulis kita bisa kayak gini. Nah, berarti ini ya, berarti kan untuk X-nya kan berarti bisa membuat nol dari sini kan bisa 1, bisa min 1 enggak? Iya kan? Nah, oke, kalau kita set X-nya sama dengan 1, kita akan punya, ya udah berarti kan sama dengan PX itu akan sama dengan 1 ditambah 1. Nah, 1 dikurangi 1, H2X ya, sama H21, sorry, H21. Nah, ditambah dengan 2 kali 1 min 4. Ini, nah ini kan jadi 0. Ya enggak? Jadi PX atau P1, sorry, P1 ini karena P, ya oke. P1. Nah, jadi kita akan punya ini sama dengan min 2 ya. Oke, min 2. Artinya apa? Artinya dengan kata lain, si P1 nah, itu sama dengan min 2. Sampai sini. Nah, oke ya.
Terus habis itu gimana dengan kalau kita ganti dengan P-1? P-1 P-1, kenapa diambil P-1? Karena ini kan pembuat nolnya 1 sama min 1 ya. Itu kita coba X-nya min 1. Jadi kita punya P-1 sama dengan berarti min 1 tambah 1, min 1, min 1, H2 min 1 ditambah dengan, ini ditambah dengan 2 kali min 1 dikurangi 4. Ini ya. Jadi kita akan punya, oke, jadi kita akan punya 0 ditambah dengan min 2, min 4, atau kita bisa tuliskan P min 1 itu sama dengan min 6. Gitu, 6 ya, oke. Nah, sekarang yang kedua, ini kan dia punya X min 2, jadi kan pembuat nolnya kan 2, ya kan? Jadi untuk X sama dengan 2, kita akan punya 2 min 2, atau PX, P2. P2 itu akan sama dengan 2 min 2 kali H32 ditambah 10. Jadi kita akan punya P2 sama dengan 10. Gitu. Oke, cek dulu sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau udah oke, udah cukup? Cek dulu ya. Sampai 1929 deh kakak tunggu kalau ada yang mau nanya. Atau ada yang mau konfirmasi, Kak, ini kayaknya tuh ada salah hitung deh gitu, boleh. Udah cukup. Kakak tunggu 1929 ya. Udah ya, oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya si sisa ini tuh sebenarnya kan dia bentuknya itu adalah linear ya. Yang mana linear itu kan AX ditambah B. Ini sebenarnya tuh sisa tuh segini. Ya, AX ditambah B. Kita bisa tuliskan rumus umumnya AX ditambah B. Nah, kalau sisanya 0 gimana ya? Kalau ini ya berarti 0 gitu ya. Berarti kalau gitu ya X-nya 0, B-nya A-nya 0, X-nya A-nya 0, B-nya 0 gitu. Nah, gitu ya. Berarti sisa itu secara umum kita bisa tuliskan dengan AX ditambah B. Nah, berarti kalau kayak gitu kakak izin nambahin kertas baru. Nambah kertas baru di sini sebentar. Oke, ini ya. Nah, berarti tadi kan kita udah punya beberapa ya, bahwa si P1 tadi kita ketemunya min 2 yang di sini. Nih, P1-nya kan ketemunya min 2, P min 1-nya adalah min 6, P min 1-nya adalah min 6, terus kita juga punya kalau P2 itu sama dengan 10. Gitu ya. Gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau PX dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, dia akan memberikan sisa. Oke, jadi kita fokus ke pertanyaannya. Jadi si PX ini akan sama dengan X2, X kuadrat min 3X plus 2. Nah, ditambah dengan H4 ya, kakak kasih indeksnya beda karena hasil dari masing-masing polinomial itu dia beda, gitu ya. Oke, ditambah dengan, kenapa beda? Karena pembaginya beda, karena ininya beda tadi ya. Di sini indeksnya bedain ya, gitu biar jelas. Nah, dia akan memberikan sisa, ya kan? Dia akan dia akan memberikan sisa. Nah, kalau sisanya ditambah dengan 2x min 1, oke. Berarti kan kita bisa tulis gini ya. Ini dia akan sisa ya, sisanya kita tulis berarti tadi SX itu kan, atau gini dulu deh, XX gitu ya. Berarti kita punya ini difaktorin dulu, jadi kita akan punya X, berapa ini? X min 1 ya. Nah, ini di sini X min 2 itu, di sini H4X. Nah, SX itu kan tadi dia linear ya, jadi AX ditambah B. Kayak gini. Itu, nah, berarti kita kan bisa input si masing-masing ini tadi yang kita punya ya. Jadi kita punya untuk si X sama dengan si X, si X sama dengan 1 ya, si X sama dengan 1. Jadi kita akan punya, dia kan akan menghasilkan P1 ya. Ini untuk P1. Berarti kita akan punya P1-nya sama dengan, nah ini 1 min 1, di sini 1 min 2, terus di sini H4X gitu, ditambah dengan, karena 1 jadi A kali 1 ya, tambah B. Jadi kita akan punya P1 kan tadi sama, P1 ini kan sama dengan min 2 ya.
Jadi kita kerja di dalam dulu. Jadi kita punya A ditambah B ya. A ditambah B ini untuk P1 kayak gini. Dan ini ternyata dia itu sama dengan berapa? Min 2. Kayak gini ya. Terus habis itu kita bisa cek untuk yang P2 yang di sini. Oke, jadi kita punya P2 atau X-nya 2 gitu ya. X-nya 2 dia ini kan P1-nya min 2, sorry. Nah, kita tulis dulu biar lengkap. Di sini berarti P2-nya kan sama dengan 10, jadi kita akan punya P2 itu kan sama dengan X min, 2 min 1, 2 min 1, di sini 2 min 2, H4 2. Oh, ini kakak belum ganti X-nya jadi 1, biar seragam. Gini ya, oke. Ditambah dengan P2 berarti kan 2A ditambah B. Jadi kita akan punya 2A ditambah B itu sama dengan min 2. Ini, kok min 2? 10 ya, sorry. Ini 10. Karena P2-nya 10. Nah, ini 10 ya, oke. Nah, artinya apa? Kita udah punya persamaan yang di sini sama persamaan yang di sini. Jadi kita bisa eliminasi A ditambah B sama dengan min 2, 2A ditambah B sama dengan 10. Kita kurangin, jadi kita punya min A sama dengan min 12. Artinya apa? Si A-nya ini sama dengan 12. Nah, kalau A-nya 12 ini, A-nya diganti dengan 12, berarti B-nya sama dengan berapa? Berarti B-nya sama dengan min 14 ya, karena lebih baik kakak tambahin ini, nanti kalian bingung kalau baca ulang. Oh, oke. Oke ya. Jadi kan kalian punya tadi A-nya sama dengan 12, sedangkan kita punya A ditambah B itu kan sama dengan min 2 ya. Nah, min 2. Berarti kalau kayak gitu 12 ditambah B sama dengan min 2, berarti B sama dengan min 2 dikurangi 12, B-nya sama dengan min 14. Udah ketemu A, udah ketemu B. Jadi kita udah punya sisa SX yang tadi itu sama dengan AX ditambah B ya. Jadi A-nya udah ketemu 12, jadi 12X ditambah min 14 atau min 14. Ini adalah SX-nya. Terus dia nanya, kalau misalkan sisanya itu ditambah dengan 2X min 1, jadi dia akan berapa gitu ya. Jadi SX yang di sini, SX ini ditambah dengan 2X min 1 ya. 2X min 1 berarti 12X min 14 ditambah 2X min 1. Jadi akan punya 14X min 15. Ini jawabannya. Jadi kalau kayak gitu yang benar adalah yang beta. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah jelas? Cek dulu. Jelas, Kak. Udah ya, oke. Lanjut ya. Kita punya soal, ya oke. Soal nomor 7. Nah, ini kan kita punya, sebenarnya hati-hati ya kalau udah punya kayak gini ya, punya grafik ya. Oke. Kita punya sebuah bangun ya. Bangun biasanya ini banyak yang dihindari kalau kayak gini karena kok nggak ada garis-garisnya, kok nggak ada apa-apanya gitu ya. Oke. Nah, kita punya ada 2 bangun datar. Di sini kita punya persegi. Persegi itu artinya adalah sisinya tuh sama ya. Semua sisinya tuh sama. Yang dia kongruen. Kongruen itu maksudnya adalah sama persis. Jadi si A, B, C, D-nya ini itu adalah kopian dari P, Q, R, S. Jadi 2 ini tuh sama persis ya, sama persis gitu. Jadi nggak ada bedanya ya. Nah, terus habis itu dua persegi ini punya diagonal. Yang diagonalnya tuh adalah 8 akar 2. Diagonal tuh yang mana sih? Yang ini tuh. Ini adalah diagonalnya. Ini diagonalnya ya. Dia tuh panjangnya adalah 8 akar 2 ya. Nah, pertanyaannya adalah luas daerah yang tidak diarsir adalah, oke. Ingat ya, ini tuh tumpang tindih. Jadi kalau kita mau ngitung luas yang di sini tuh bukan luas yang di sini tambah yang luas semuanya. 2 luas persegi dikurangi dengan 1 yang diarsir itu salah. Kenapa? Karena ini tuh tumpang tindih. Jadi ada dua bagian arsiran yang di sini gitu ya. Jadi caranya adalah simpelnya adalah luas 2 kali luas ini. Luas tidak diarsir, luas tak arsir gitu ya. Luas tak arsir itu arsir itu sama dengan 2
2 luas persegi dikurangi 2 kali luas arsir. Kenapa harus 2 kali lagi-lagi ya? Karena dia ini di sini tuh tumpang tindih, tumpukan gitu ya, tumpukan. Cuma kelihatannya kan satu, tapi dia tuh tumpukan gitu. Dan karena kita ngitungnya perseginya tuh 2 kali, ya udah berarti ininya dihitung 2 kali juga karena dia bertumpuk. Itu yang kakak perlu tekankan ya, karena biasanya tuh langsung dikurangi dengan satu ini doang gitu, dan itu nggak boleh ya, itu salah ya gitu. Oke, nah sekarang untuk cari luas gini, sebenarnya persegi itu kan gini ya, persegi itu gini. Persegi itu kalau dia punya ini sisi, maka diagonal yang di sininya ini itu adalah S akar 2 gitu. Itu selalu kayak gitu. Berapapun panjang sisinya, mau sisinya 100, 1000, 1 juta ya. Di sini tuh tetap 1000 akar 2 atau 1 juta akar 2. Jadi tergantung S-nya. Di sini S akar 2 selalu kayak gitu. Kakak tetain lagi selalu kayak gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa panjang diagonalnya itu adalah 8 akar 2. Otomatis sisinya tuh pasti 8. Pasti 8. Nggak perlu dihitung, pasti 8 ya. Oke. Berarti dengan kata lain, kalau kayak gitu, kita punya 2 kali 8 kuadrat. Kenapa 8 kuadrat? Karena luas persegi kan sisi kali sisi. Ya, dikurangin dengan 2 luas arsir. Nah, ini yang PR. Luas arsir tuh yang gimana caranya? Ini bentuknya apa? Nggak kelihatan dengan jelas gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dengan hati-hati, kakak hapus sedikit, sorry, karena kakak mau gambar-gambar sedikit di sini. Nah, ini kan dia bentuknya itu kayak digeser ya. Sebenarnya tuh sisi yang di sini itu kan panjangnya sama kayak yang di sini kan. Jadi kalau misalkan ini tuh digeser ke sini sedikit aja, 45 derajat lah kira-kira ya. Ini tuh nanti akan jadi kayak gini. Nah, jadi yang di arsir itu sebenarnya yang ini. Itu yang ini doang yang di arsir sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita gambarin ulang si persegi ini, kalau kita gambar ini ya dengan bentuk lain tapi sebenarnya dia ini. Nah, sebenarnya tuh dia gini gambarnya itu. Tuh, sebentar. Ini ini bisa sama nggak ya? Saya ambil tengahnya di sini, di sini, di sini, di sini. Sorry. Ini ya. Jadi sebenarnya tuh persegi nggak? Ya, anggap persegi lah ya. Sebenarnya kayak gini ya. Jadi dia tuh sebenarnya ini. Atau sama aja kita bilang bahwa si ininya itu sebenarnya satu arsian itu sebenarnya adalah 1/4 dari luas persegi ini gitu kan. Ya itu. Jadi kalau kita punya kayak gini, ya karena kan 2 kali 64 langsung aja ya. Nah, ini kan dikurangin 2 kali luas yang di arsir. Yang di arsir itu kan sebenarnya 1/4 dari ini semua ya. 1/4-nya berapa? Ya udah 1/4 kali 64 gitu. Jadi sama dengan berapa ini? 128. Nah, dikurangi dengan ini 16 ya, 32. Ya enggak. Jadi dia 96. Ya udah ketemu jawabannya yang A gitu. Jadi pinter-pinternya kita ngelihat si bangunnya ini nih. Sebenarnya gitu ya. Jadi nggak perlu nyari ini berapa ya, ini berapa ya. Cukup dilihat oh ini itu ternyata besarnya sama. Jadi kalau kita geser sedikit ke sini, nah dia kan sebenarnya 1/4-nya. Karena nanti kalau ini digeser, ini juga kegeser ke kanan. Jadi ini kan sebegininya. Kenapa bisa dibilang 1/4-nya, Kak? Karena ini menyentuh si pusat. Jadi dia adil, ini ke sini, ini ke sini. Jadi ini 1/4-nya. Karena kalau dibikin kan gini sebenarnya. Nah, kan persegi dibagi 4 ya, yang kita amati kan yang di sini. Gitu. Oke, cek dulu sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, mau tanya. Boleh. Gimana? Itu tahu kalau eh itunya di pusat itu dari mana, Kak? Ini P-nya di tengah-tengah. P-nya kan di tengah-tengah. Jadi kalau Oke, jadi sebenarnya kalau yang ada di dalam ini kan sebenarnya soal ini ya, soal yang logik ya. Jadi sebenarnya kita cukup lihat gambarnya. Jadi kita nggak usah overthinking, nggak usah negative thinking lah. Itu gambarnya berarti barangkali dia maksudnya nggak pusat enggak. Jadi kalau kayak gini tuh kita bener-bener manfaatkan informasi yang ada. Kayak oh ini P-nya di tengah-tengah, berarti oh ya di sini gitu. Jadi kayak kan nggak ada keterangannya Kak. Nah ini kan logik ya, mainnya logik, namanya aja juga ini ya. Dia juga matematika IPA ya, jadi logiknya kan lebih tinggi. Nah, itu berarti dengan semua informasi yang ada termasuk gambar dalam tanda kutip, ya udah berarti di sini kita lihat dia
tengah-tengah nggak, kalau tengah-tengah dia pusat gitu. Sama juga nanti kalau ketemu segitiga, kadang-kadang tuh segitiga tuh dia nggak bilang kalau dia tuh segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Tapi kalau kita lihat gambarnya dan nggak ada informasi, no clue banget gitu ya. Nah, kalau dia kayaknya sama kanan kiri kakinya ya berarti sama kaki gitu. Jadi semua informasi yang disediakan itu bener-bener kayak oh ya ini emang clue-nya meskipun dia nggak secara eksplisit oh dia pusat, oh dia sama kaki, oh dia sama sisi. Nah, itu dimanfaatkan kayak gitu. Oke, cek dulu sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Oke, Kak. Oke ya, yang lain. Aman ya? Kalau aman kakak lanjut, kalau belum aman kakak tunggu 1943. Aman, Kak. Aman ya? Oke. Kita lanjut di soal tahun 2022. Kita punya matriks ya. Kayaknya dari kemarin kakak ketemunya matriksnya 2x2 doang ya. Tapi hati-hati kalau besok ketemu matriks 3x3. Nggak masalah juga, nggak jauh beda. Dan perlu kalian tahu nggak akan muncul matriks 4x4 gitu ya. Paling mentok 3x3 gitu. Oke, di sini kita punya matriks B sama matriks I, identitas ya. I untuk identitas. Dengan C-nya tidak boleh sama dengan 0, ini dipenuhi banget, ini diikutin banget aturan-aturan kayak gini. Memenuhi B kali B sama dengan B ditambah I ya. Maka nilai dari B kuadrat C kuadrat. Jadi kalau yang aturan penulisan matriks itu dia pakai huruf gede. Aturan penulisan N3 dia pakai huruf kecil. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini namanya N3 ya. Ini namanya matriks. Matriks B, matriks I gitu ya. Jadi jangan salah ya besok kalau muncul soal kalau dia B gede, B ya berarti B yang ini gitu ya. B yang matriks keseluruhan ini. Tapi kalau B-nya kecil berarti ya B yang di dalam sini, BN3 gitu. Nah, kita punya B ini, I ini ya, memenuhi B kali B ditambah dengan B ditambah I. B kali B itu apa? B kali B itu kan berarti kan BC CB dikali dengan BC CB. Dikurangi dengan B-nya BC CB ditambah dengan 10. Bentar, kekecilan. Gak bisa di ini lagi ya. Tunggu. Kakak mencoba. Oke. Ini ya, ini berarti 1001 ya. Oke. Nah, di sini berarti gimana? Hati-hati untuk mengalihkan matriks juga perlu hati-hati ya. Ini kali baris kolom ya. Jadi kita punya B kuadrat ditambah C kuadrat. Yang kanan berarti BC tambah BC. Ini berarti C kuadrat. Oh ini BC ya, sorry. Ini BC ditambah BC, yang di sini B kuadrat ditambah C kuadrat. Kayak gini ya. Oke, kayaknya udah oke. Bener ya. Nah, terus dikurangi dengan ini ditambah ya. Hati-hati ditambah bukan dikali. Jadi B ditambah 1. Di sini C tambah 0 atau C doang. Ini C, ini B ditambah 1. Nah, oke. Jadi oh, ini sama dengan bukan dikurangi. Kakak salah. Ini ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita kan punya bahwa si B kuadrat C kuadrat itu dia sama dengan B ditambah 1. Ini BC sama dengan C. BC sama dengan C, B kuadrat C kuadrat itu sama dengan B plus 1. Nah, berarti sama aja kita punya kayak, ini ya, ambil yang di sini aja. BC ditambah BC. Kenapa nggak bilang ini, Kak? Karena ini kan B kuadrat C kuadrat. Mungkin akan jauh lebih susah daripada kita punya BC ya. Ini sama dengan C. Atau kita punya 2 kali BC. Nah, ini sama dengan C. Artinya apa? Ya, artinya adalah 2, langsung aja ya. B itu sama dengan C per 2C ya, sama dengan C-nya kita bisa cancel setengah. Oke, B-nya adalah setengah. Kalau B-nya setengah berarti kita punya apa? B kuadratnya berarti berapa? B kuadratnya kan berarti setengah kuadrat ya, atau 1/4 gitu. Nah, kemudian kita bisa baru pakai yang ini. Oke. Jadi kita punya B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B ditambah C. B kuadratnya kan 1/4 nih, ditambah C kuadrat sama dengan B-nya tadi setengah,
C-nya kita mau cari. Ya, oke, B plus berarti. 1, Kak. Oh, B plus 1, sorry, B plus 1 ya, bukan B, C. Nah, ya, oke. Ini, oke, berarti kita akan punya berapa nih? C kuadratnya, kakak taruh di kanan ya. C kuadratnya berarti sama dengan, ini kan setengah tambah 1 kan 3/2 ya. 3/2 dikurangi 1/4. Ini penyebutnya jadi 4. Ini berarti 6 kurangi 1 ya, sama dengan 5/4. Ya enggak? Nah, yaudah, ini C kuadratnya adalah 5/4, B kuadratnya adalah 1/4. Berarti kalau ditanya B kuadrat C kuadrat, ya berarti 1/4 dikali dengan 5/4. Jadi 5/16. Jadi jawabannya yang A. Hati-hati perkalian fraction, apa tuh namanya? Perkalian pecahan itu atas sama atas, bawah sama bawah. Jadi dia kayak straight multiplication, atas kali atas, bawah kali bawah. Gitu ya. Jawabannya yang alpha. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang masih bingung? Kakak tunggu sampai 19:49 ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Aman, Kak. Aman? Yang lain aman juga ya? Aman. Aman. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Oke. Biasanya sih kalau ketemu kayak gini tuh pada bingung, "Wah, ini banyak banget ininya, apa namanya, variabelnya gitu ya." Pokoknya kalau kalian ketemu soal yang variabelnya banyak dan variabelnya berulang, ingat ya, banyak dan berulang, langsung aja ambil pemisalan. Karena kalau nggak dimisalin, kita pusing sendiri ya, gitu. Nah, di sini kan kayaknya banyak dan berulang ya. Kok tahu Kak dari mana? Nah, ini kan ada Y per X min 1. Oh, ini juga sama. Ini Y per X min 1 lagi. Ini X per Y plus 1, yang atas ini. Nah, ini ya. Yang bawah itu juga X per Y plus 1. Artinya apa? Dua ekspresi ini kita bisa misalin ya. Oke, kita misalin dulu. Misal, Y per X min 1 itu P. Ya, terus di sini X per Y plus 1 itu adalah Q. Gitu ya. Pokoknya ketika ketemu variabelnya banyak banget, ekspresinya banyak dan berulang, lagi-lagi dimisalin aja. Tapi kalau ekspresinya banyak, dia nggak berulang, ya jangan dimisalin. Nanti kalau dimisalin dan misalnya banyak lagi, ya sama aja, nggak ada fungsinya gitu ya. Gini. Nah, terus berarti kalau kayak gitu, si persamaan atas ini akan menjadi P dikurangi 2Q akan sama dengan min 1. Yang bawah 3P ditambah dengan Q akan sama dengan 2. Nah, ini kan lebih simpel kita ngelihatnya daripada yang sebelah kiri gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Kita pakai kita pakai eliminasi biasa dulu ya. Jadi kita punya P min 2Q itu sama dengan kan min 1. Di sini kan 3P ditambah Q itu sama dengan 2. Ada yang bisa kita hilangin nggak di sini? Kayaknya bisa ya, dengan cara mengalihkan yang bawah dengan 2. Ya nggak? Kalikan dengan 2, jadi kita akan punya P dikurangi 2Q sama dengan min 1. Yang di sini 6P ditambah 2Q akan sama dengan 4. Kita tambahin ya, biar Q-nya hilang. Nah, biar Q-nya hilang dulu. Jadi kita akan punya 7P sama dengan 3. Ya enggak? Jadi P-nya sama dengan 3/7. Oke. Nah, terus di sini kan kita punya ini bahwa si pakai yang atas aja tuh yang bawah ya. Si 3P tambah Q, 3P ditambah Q sama dengan itu kan 2 ya. Sedangkan P-nya itu sama Sedangkan si P-nya itu sama dengan 3/7. Jadi kita bisa tulis 3 kali 3/7 ya. Tambah Q sama dengan 2. Artinya apa ya? Artinya 9/7 itu sama dengan 9/7 ditambah Q sama dengan 2. Jadi Q-nya sama dengan 2 dikurangi dengan 9/7. Bawahnya kasih 7, di sini 14 min 9 ya, sama dengan 5/7. Jadi si Q-nya itu sama dengan 5/7. Ini, 5/7. Nah, si P-nya adalah 3/7. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin. Atau ada yang masih bingung? Aman, Kak. Aman ya, oke. Nah,
Terus habis ini tugas kita kan akan mencari yang ada di sini ya. Oke. Nah, kita kan punya tadi si Y per X min 1 ini, Y per X min 1 ini, itu kan sama dengan P. Yang mana kakak tulis kayaknya nggak cukup di sini ya. Kakak nambah page dulu atau di sini? Cukup aja ya. Oke. Oke. Tadi kan kita punya bahwa si P itu kan sama dengan Y per X min 1. Sedangkan P itu adalah 3/7 ya nggak? Ini kan. Jadi kan artinya kita punya kali silang ya. 3 kali X min 1 sama dengan 7Y. Hati-hati, kali silangnya tuh boleh dilakukan asalkan dia di sini sama dengan ya. Jadi kalau perkalian langsung kayak yang di sini tadi nggak dikali silang. Tapi kalau ada sama dengannya dan masing-masing itu merupakan pecahan biasa, lagi-lagi ya pecahan biasa, itu maka boleh dikali silang. Jadi 3 kali X min 1 sama dengan 7Y. Oke? Jadi kita akan punya 3X min 3 sama dengan 7Y, berarti 3X min 7Y sama dengan 3. Ini. Nah, terus habis itu, buat yang kedua, kita akan punya X per Q, itu kan sama dengan X per Y plus 1, yang mana di sini kita ketemunya 5/7. Ya, kali silang lagi boleh karena ini penghubungnya sama dengan, jadi 5 kali Y plus 1 sama dengan 7X ya. 5Y plus 5 sama dengan 7X. Terus habis itu kita bisa geser-geserin ya. Jadi 7Y min 5, 7X, 7X min 5Y sama dengan min 5 ya. Ini untuk yang kedua. Gak usah bingung ya ini caranya gimana, kenapa tiba-tiba jadi 7 ya. Ini sebenarnya yang kakak pindah itu sebenarnya cuma 5Y ke kanan. Kakak pindah jadi min 5Y. Cuma kakak nulisnya ini jadi yang di kiri gitu ya. Oke, jadi 7X min 5Y sama dengan min 5. Kita udah punya ini ya. Oke. Ini Terus nggak plus ke kakak. apa itu? Yang Oh iya jadi sama plus ya. Oh iya ya. sorry. Oke, ini plus 5 karena dia nggak berubah ya. Oke. Nah, oke. Kita udah punya 2 persamaan lagi ya. Berarti kita kakak nambahin halaman dulu sebelumnya. Dikecilin aja Kak daripada nambah-nambah terus. Gak cukup. Udah gini ya, gak apa-apa ya. Oke, kakak jadi punya 3X min, kakak ulangi ya, 7Y sama dengan 3. Di sini 7X min 5Y sama dengan 5. Nah, kita punya sistem baru nih, sistemnya kayak gini. Bisa dong kita eliminasi, ya nggak? Kita eliminasi dia. Jadi kayaknya yang bisa hilang apa ini? Nggak ada yang bisa hilang ya. Oke. Yang atas kita kalikan dengan berapa? Mau ngilangin yang mana dulu sih? Yang atas kalikan dengan 7, yang bawah kita kalikan dengan 3 ya. Oke, jadi kita akan punya 21X dikurangi 49Y sama dengan 21. Yang bawah jadi 21X min 15Y ya, sama dengan 15. Kita kurangin aja dia. Jadi kita akan punya minus 34 ya. Y sama dengan berapa nih? 6. Gini ya. Jadi si Y-nya sama dengan 6 per min 34. Kakak ada yang salah hitung nggak? 3, 15 ya. Ada yang salah hitung sampai sini? Ada yang notice? Ada yang salah hitung kakak? Atau nggak ada? Aman Kak. Aman ya? Oh. Atau gini. Oke. Ini kita mau cari apa sih sebenarnya? Mau cari ekspresi ini ya? Sorry. Mau cari ekspresi ini ya? Oke. Bentar. Kasih cara yang cepatnya lagi aja. Karena sebenarnya kalau kita eliminasi gini akan ketemu juga sih. Cuma kan kita akan mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, baru kita input lagi ya. Biasanya kalau soal yang bentuknya ekspresinya banyak banget dan kita suruh cari nilainya, berarti kayaknya ada jalan pintas di mana kayak X plus apa per apa itu sama dengan suatu angka gitu ya. Oke, kakak akan kasih lebih cepatnya aja. Jangan kayak gini, nanti kelamaan kalian. Oke, kakak ulangi lagi aja. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu kan apa tadi? Pertanyaannya tadi ini ya, 3XY kuadrat ya.
3xy kuadrat. Bentar kakak cek dari HP aja. Nah ini min 2x min y plus 1 per min 4xy kuadrat. Karena sebenarnya kita kan disuruh nyari nilai dari ini kan. Ya udah, kita olah dulu aja. Biar nanti kita ketahuan kita butuhnya apa sih sebenarnya gitu ya. Oke. Jadi ini kan sama aja dengan 3xy kuadrat dikurangin 2x min y ya. Bener ya? Oke. Dikurangin dengan ini gabungin aja 2x ditambah y gitu. Kayaknya bisa. Di sini plus 1 dibagi dengan min 4xy kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita akan punya min 3xy kuadrat dibagi, oh nggak ada minnya. Nih, oke. Min 4xy kuadrat dikurangin 2x plus y plus 1 dibagi dengan minnya ditaruh di sini. Oke. Min 4xy kuadrat. Oke, yang di depan jadi 3 per min 4 ya. Oke, sampai sini. Terus berarti di sini kan kita sebenarnya butuh apa sih? Butuh 2x plus y ya. Oke, sebenarnya di sini kita butuh 2x plus y. Atau jadi satu dulu ya. Sorry, biar lebih simple kakak pengennya tunggu. Dari sini oke. Udah, ini dulu aja. Oke, kita coba cari yang di sini dulu aja ya. 2x plus y itu akan jadi apa? Oke, tadi kita punya ini ya, kakak kasih kotakan di sini bahwa tadi sistem yang nggak jadi kita cari itu kan adalah 7x min 5 ya, 7x min 5y sama dengan 5. Terus habis itu kita punya 3x apa? 3x min 7 ya. Min 7y itu sama dengan 3. Oke. Nah, kita harus mencari 2x ditambah y. Ini, kira-kira dari sini apa yang bisa kita lakukan biar kita ketemu 2x plus y. Biar kita nggak usah nyari x-nya berapa, y-nya berapa dulu. Kayaknya bisa dengan cara dikurangin bisa nggak ya? Coba kalau dikurangin, kakak coba kurangin ya. Ya, kita kurangin dulu. Kayaknya bisa karena kalau dikurangin y-nya akan jadi 2. Gitu ya, kita kurangin ya. Nah, ini kan jadi plus 2y. Nah, ini kan jadi 2. Yang di sini akan jadi 4x. Oh, oke. Udah mau ketemu. Jadi di sini kita bagi 2 bisa ya. Bagi 2 masing-masing. Jadi kita punya 2x ditambah y sama dengan 1. Dan ternyata 2x tambah y itu yang ada di sini nih. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat nyari satu-satu x-nya berapa, y-nya berapa. 3x y kuadrat dikurangi 1 ditambah 1 per min 4x y kuadrat. Ini itu kan akan jadi 0, ya nggak? Jadi kita akan punya 3x y kuadrat dibagi min 4x y kuadrat. Ini variabelnya sama, kita bisa cancel, jadi sama dengan min 3 per 4. Nah, udah ketemu, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nggak ada salah hitung harusnya. Cek dulu. Ada yang mau ditanyain? Dari sistem sebelumnya ya. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau konfirmasi dulu? Kalau udah clear, boleh dikasih tanda dulu. Bener, Kak. Udah ya, oke. Oke deh, kalau udah clear, nanti kakak kirim ini di grup. Kita waktunya udah habis sesinya. Thank you banget buat sesi hari ini. Kalian mau ujian tanggal 12 ya. Sukses ya, good luck. Nanti kalau ada apa-apa boleh hubungin di grup atau boleh hubungin kakak, cari aja kakak nanti di sosmednya. Boleh. Bentar, kakak kasih ini ya. Boleh kok kalau ini kalau mau diskusi langsung boleh sama kakak. Ini ya, kayak kakak itu IG-nya ini. Nanti kalau mau konfirmasi atau mau ini. Perinus_17. Nah, ini boleh diskusi. Feel free buat diskusi. Oke, dah.
Oke, thank you ya semuanya ya. Terima kasih. Kak. Oh ya udah oke semua. Oke, bye-bye. Thank you ya. Kakak tutup ya. Bye semuanya. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Makasih, Yuk, Kak. Kak. Terima Makasih, Kak. kasih. Terima kasih.